Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek yang telah diberikan mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Ibu Putri Lestari Lokapitasari Biluanu Eskom MT. Kelompok saya terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Aulia Putri Utami. Yang kedua Amelia Putri Pratiwi. Yang ketiga ada Tri Anita Rizky Ramadhani. Selanjutnya pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Tri Anita Rizky Ramadhani. Baik, kalau saya yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, pada bab 1 terdapat dokumen persyaratan yaitu perpustakaan yang digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa UMI untuk mengidentifikasikan dan mengefektifkan tugasnya. Perpustakaan UMI mempunyai sebuah sistem informasi manajemen yang mencatat berbagai macam transaksi yang terjadi, sehingga petugas dapat secara langsung menyiapkan sebuah laporan untuk pihak manajemen. Akan tetapi, sistem informasi yang ada telah ada masih banyak yang belum terotomatis. Selain itu, sistem yang ada belum menunjang penggunaan secara online. Adapun cakupan produk, yaitu pembuatan dokumen proyek ini bertujuan untuk memudahkan pengembangan dalam mengembangkan perangkat lunak untuk sistem informasi perpustakaan UMI, serta memberikan gambaran lebih jelas tentang proyek yang akan dikembangkan kepada pimpinan perpustakaan. Proyek pengembangan perangkat lunak ini bertujuan untuk membantu pegawai perpustakaan UMI dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan informasi yang akurat kepada para peminjam buku atau mahasiswa Universitas UMI. Sistem informasi yang diharapkan dapat tercapai dengan dilaksanakannya proyek ini yaitu pertama, mempermudah proses pencarian buku, yang kedua mempermudah proses peminjaman buku, yang ketiga itu mempermudah melakukan registrasi secara online. Adapun ruang lingkup dalam proyek ini adalah sistem informasi perpustakaan UMI memiliki fungsi didukung atau dipengaruhi oleh adanya proyek ini yaitu pendaftaran anggota. Dengan adanya fungsi pendaftaran anggota ini, maka dapat meminimalisir terjadi peminjaman buku oleh mahasiswa yang bukan anggota perpustakaan UMI. Karena pada saat pendaftaran anggota, mahasiswa mendapatkan kartu anggota perpustakaan yang akan digunakan pada saat melakukan peminjaman buku. Yang kedua yaitu buku pengunjung. Buku pengunjung berfungsi untuk mencatat data seluruh pengunjung perpustakaan UMI, baik yang merupakan anggota maupun non-anggota. Dengan adanya fungsi ini dalam perangkat lunak yang akan dibuat, petugas perpustakaan UMI akan lebih mudah dalam membuat laporan pengunjungan perpustakaan. Yang selanjutnya itu katalog persediaan buku. Fungsi katalog digunakan untuk mencatat data seluruh buku, jurnal, majalah maupun skripsi yang ada di perpustakaan UMI. Dengan adanya fungsi ini, maka petugas akan lebih mudah dalam mengelola data-data buku yang ada di perpustakaan UMI. Selanjutnya yaitu sirkulasi buku atau peminjaman dan pengembalian buku. Fungsi ini digunakan untuk menangani proses peminjaman buku dan pengembalian buku. Dengan adanya fungsi ini, petugas maupun peminjam dapat memperoleh data dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, fungsi ini juga mempengaruhi petugas dalam membuka rekap serta laporan peminjaman dan pengembalian buku. Yang terakhir yaitu pencarian buku. Fungsi ini untuk membantu anggota dan mengetahui data buku yang dibutuhkan dalam perpustakaan UMI. Selanjutnya yaitu definisi, akronim, dan singkatan. Dari definisi dari istilah yang digunakan pada dokumen ini yaitu user adalah pengguna. User adalah seluruh orang yang terlibat langsung dalam perangkat lunak yang dibuat. Yang termaksud user adalah petugas perpustakaan, pengunjung perpustakaan, anggota perpustakaan, dan pemimpin perpustakaan. Petugas perpustakaan adalah orang-orang yang bekerja di perpustakaan UMI dan mempunyai akun sehingga dapat melakukan login ke sistem informasi perpustakaan UMI. Pengunjung adalah semua orang yang melakukan kunjungan ke perpustakaan baik yang merupakan anggota maupun non-anggota. Anggota atau peminjam adalah orang yang melakukan peminjaman buku di perpustakaan UMI. Pemimpin perpustakaan adalah orang yang juga mempunyai akun pada sistem informasi perpustakaan UMI sehingga dapat melakukan login dan melihat laporan yang terdiri dari laporan pengunjung, laporan sirkulasi buku, dan laporan persediaan buku atau katalog. Referensi.
Data-data yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak di perpustakaan UMI adalah data-data dari hasil wawancara dan wawancara dengan petugas perpustakaan UMI. Sistematika. Sistematika pendahuluan yang berisi penjelasan tentang dokumen SRS yang mencakup tujuan pembuatan perangkat lunak, lingkup masalah yang dipengaruhi oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan sistematik. Yang kedua itu deskripsi umum yang berisikan penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan, meliputi kegunaan dari perangkat lunak, karakteristik perangkat lunak, batasan dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga itu spesifikasi kebutuhan yang berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 2, deskripsi umum. Perspektif. Perangkat lunak yang dibuat ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu petugas perpustakaan dan pengunjung dalam melakukan kegiatan di lingkungan perpustakaan UMI. Perangkat lunak ini juga bersifat user-friendly, sehingga petugas dapat menggunakan dengan mudah. Kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh perangkat lunak ini antara lain pendataan anggota perpustakaan, pendataan pengunjung perpustakaan, pendataan buku yang ada di perpustakaan, sirkulasi buku, dan pembuatan laporan untuk pihak eksekutif. Fungsi produk. Fungsi dari perangkat lunak ini nantinya adalah dapat membantu petugas dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Kegiatan tersebut meliputi pendataan anggota, pengelolaan buku pengunjung, pengelolaan data buku atau katalog buku, pengelolaan data sirkulasi buku atau peminjaman dan pengembalian buku, serta mempermudah pencarian buku. Keberadaan perangkat lunak ini membuat petugas dapat melaksanakan kegiatan operasional perpustakaan secara efisien, serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Selain bagi petugas perpustakaan, kegunaan perangkat lunak juga dapat dirasakan oleh penggunaan layanan perpustakaan UMI. Dengan adanya perangkat lunak ini, mereka bisa mendapatkan data-data buku secara lebih mudah dan akurat. Karakteristik pengguna. Petugas perpustakaannya tugasnya menangani kegiatan yang berlangsung di lingkungan perpustakaan UMI. Misalnya kegiatan sirkulasi buku. Hak akses ke aplikasinya mengakses form-form yang berhubungan dengan kegiatan yang ditanganinya. Yang kedua, pengunjung perpustakaan. Tugasnya mengisi buku pengunjung yang disediakan. Hak aksesnya yaitu mengakses buku tamu, mengakses form katalog buku. Yang ketiga, pemimpin perpustakaan. Tugasnya memeriksa laporan kegiatan di perpustakaan UMI. Hak aksesnya itu mengakses laporan kegiatan. Batasan-batasan umum. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak tidak akan merubah file-file ataupun database yang ada pada saat ini tanpa adanya izin pemimpin perpustakaan. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak ini akan mengotomatisasi pengelolaan data-data yang ada di perpustakaan UMI, yang meliputi data anggota, data pengunjung, katalog buku, data sirkulasi buku, dan laporan untuk pemimpin perpustakaan. Yang ketiga, waktu pengembangan perangkat lunak yang singkat membuat adanya kemungkinan tidak semua fungsi yang dapat dilaksanakan. Yang keempat, perangkat lunak hanya dapat dijalankan di Windows. Asumsi dan ketergantungan. Pertama, semua mahasiswa, dosen, dan staf di lingkungan Universitas Sriwijaya yang telah memiliki kartu anggota perpustakaan adalah anggota perpustakaan UMI. Semua peminjaman buku di perpustakaan adalah anggota perpustakaan. Yang ketiga, peminjaman buku oleh setiap anggota maksimal 3 buku, tidak lebih. Apabila buku telah dikembalikan, maka peminjaman dapat meminjam kembali. Apabila belum dikembalikan, maka peminjaman harus mengembalikan buku yang dipinjam sebelumnya untuk dapat meminjam buku yang lain. Yang keempat, peminjaman buku yang lebih dari 3 hari dikenakan denda sebesar 500 per buku per hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu di bagian bab 3, spesifikasi kebutuhan. Oke, kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem harus dapat mempermudah pengunjung maupun peminjaman dalam proses pencarian buku. Yang kedua, sistem harus dapat mempermudah pengunjung maupun peminjaman dalam proses peminjaman buku. Yang ketiga, sistem harus dapat menyediakan informasi persediaan buku bagi pengunjung perpustakaan UMI secara lebih detail, cepat, dan efektif.
Yang keempat, sistem harus dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam peminjaman buku. Nah, dapat kita lihat ini adalah use case diagram sistem informasi ruang baca Vkom. Nah, ada pengunjung atau anggota non-anggota, dia itu mengisi buku pengunjung, melakukan pencarian buku dari katalog, dan melakukan registrasi anggota. Sedangkan pegawai, dia itu harus login dulu, terus melakukan pencarian buku dari katalog, terus memproses data anggota, terus memproses data buku, terus menangani peminjaman buku, menangani pengembalian buku, serta menampilkan laporan peminjaman dan pengembalian. Oke, selanjutnya yaitu ini adalah IRD, diagram IRD-nya. Yang pertama, pada diagram tersebut terdapat 9 entitas dan 10 relasi, di mana 9 entitas tersebut terdiri dari entitas anggota, registrasi, buku tamu, buku penerbit, penulis, peminjaman, laporan operasional, dan peminjaman perpustakaan atau manajemen. Oke, yang kedua, pada entitas anggota terdapat 6 atribut, yaitu NIM sebagai primary key, nama anggota, alamat anggota, jurusan, jenis kelamin, dan telepon. Yang ketiga, pada entitas registrasi terdapat 3 atribut, yaitu no registrasi sebagai primary key, NIM sebagai storage key, dan tanggal registrasi. Oke, yang keempat, pada entitas buku tamu terdapat 5 atribut, yaitu ID pengunjung sebagai primary key, NIM sebagai storage key, nama, pesan, dan email. Yang kelima, pada entitas buku terdiri dari 7 atribut, yaitu ISBN sebagai primary key, ID penerbit, dan ID penerbit sebagai storage key. Judul, jenis, jam stok, dan jam tersedia. Oke, yang keenam, pada entitas penerbit terdiri dari 5 atribut, yaitu ID penerbit sebagai primary key, nama, alamat, tahun terbit, dan banyaknya. Yang ketujuh, pada entitas penulis terdiri dari 3 atribut, yaitu ID penulis sebagai primary key, nama, dan alamat sebagai varchar. Pada entitas peminjaman terdapat 5 atribut, yaitu ID peminjaman sebagai primary key, NIM sebagai storage key, banyaknya buku, tipe datanya integer, tanggal kembali itu dia pakai tipe data date, dan tanggal peminjaman juga pakai data date, tipe data date. Pada entitas laporan operasional terdapat 5 atribut, yaitu ID laporan sebagai primary key, no registrasi, dan ID peminjaman sebagai storage key, tanggal laporan sebagai tipe datanya date, dan jenis yaitu tipe datanya varchar. Pada entitas pimpinan perpustakaan terdapat 4 atribut, yaitu NIM sebagai primary key, nama sebagai varchar, JK tipe datanya enum, dan alamat tipe datanya varchar. Oke, selanjutnya ada kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama, kebutuhan antarmuka pengguna. Perangkat lunak untuk perpustakaan UMI ini dibuat dengan menggunakan aplikasi web. Untuk pengolahan user interface digunakan aplikasi Dreamweaver, di mana tampilan web didesain menggunakan template yang ada. Perbanyak perangkat lunak untuk layanan dalam perpustakaan UMI ini dilengkapi dengan menu untuk pengaksesan berbagai fungsi yang disediakan. Interaksi antara pengguna dan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan keyboard dan mouse. Ada beberapa fungsi yang hanya bisa dilakukan dengan mouse, dan ada yang bisa dilakukan baik dengan keyboard dan mouse, misalnya pengaksesan menu. Yang kedua, kebutuhan antarmuka perangkat keras. Kebutuhan antarmuka perangkat keras yaitu kebutuhan minimum perangkat keras yang dapat digunakan dalam perangkat lunak yang dibuat adalah yang pertama, PC dan notebook, yang kedua monitor VGA yang dapat menampilkan resolusi minimal 800x600 pixel, yang ketiga keyboard dan mouse untuk interaksi antar pengguna dengan sistem, yang keempat alat koneksi internet atau seperti modem. Yang kelima, semua perangkat keras yang digunakan merupakan perangkat standar dalam sistem komputer serta untuk koneksi internet. Oke, yang ketiga, kebutuhan antarmuka perangkat lunak. Kebutuhan antarmuka perangkat lunak, yaitu perangkat lunak yang dibutuhkan dalam perangkat lunak untuk perpustakaan ini antara lain, yang pertama sistem operasi Windows, Linux, dan lain-lain. Yang kedua, untuk pengolahan database localhost, MySQL,
serta SQL Yok. Yang ketiga, untuk koneksi database digunakan Adobe. Yang keempat, SCK Editor digunakan agar perangkat dapat melakukan pendidikan data. Yang keempat, kebutuhan antarmuka komunikasi. Kebutuhan antarmuka komunikasi yaitu data-data dalam perangkat lunak melakukan komunikasi melalui jaringan internet. Oke, baik, sampai di sini presentasi saya beserta teman kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.